Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6621. Melihat. Ye Hao membuat penilaian dasar. Kemudian matanya tertuju pada tangan kanan Han Wenxiang. Dan dia bertanya sambil berpikir, apakah kau memperhatikan? Han Wenxiang tampaknya tidak memiliki niat untuk melawan sama sekali. Bahkan gerakan bawah sadar pun tidak. Orang yang membuat tembakan di luar imajinasi Bahkan jika dia adalah kenalan Han Wenxiang, dia pasti seorang master super. Itu memang sangat kuat. Si Mengyan mengangguk. Selain kecepatan lawan yang sangat cepat, aku masih sedikit bingung. Jika ini benar-benar disebabkan oleh tebasan angin negara pulau, lukanya tidak bisa begitu dangkal. Ye Hao menyipitkan mata beberapa kali setelah melihatnya. Dia berkata dengan santai, benar dan salah. Salah dan benar. Biasanya, jika kau ingin memalsukan hal semacam ini, kau pasti akan menggunakan metode terdekat. Tapi luka ini sengaja diekspos. Membuat cacat yang pasti akan terlihat oleh orang lain. Itu sengaja terlalu jelas. Jadi, dari sudut pandang ini, aku punya ide. Si Mengyan tampak bingung. Ye Hao berkata dengan santai, orang yang menembak memang seorang penduduk pulau. Dan penduduk pulau ini telah mendapatkan kepercayaan dari Han Wenxiang. Dan mahir dalam menebas angin. Karena inilah dia bisa melakukannya biarkan wannya dipotong. Itu terlihat sangat palsu. Sederhananya, tujuan melakukan ini ditujukan padaku. Si Mengyan berkata dengan suara rendah. Bukankah itu berarti bahwa sebagian besar orang yang membuat tembakan berasal dari sekolah Shinto negara pulau itu? Karena hanya mereka yang sepenuhnya cocok dengan deskripsi atas nama Anda oleh Ye. Tapi masalahnya adalah, untuk negara pulau untuk melakukannya, itu tidak layak. Han Wenxiang seperti ini. Di dalam istana naga, orang yang sudah berkomunikasi dengan musuh asing tidak begitu mudah ditemukan. Hanya membunuh Han Wenxiang seperti ini, hanya untuk menjebakmu. Tuan Muda Ye, apakah itu layak? Itu layak. Mengapa tidak layak? Ye Hao berkata dengan enteng. Penduduk pulau tidak hanya melakukan satu hal ini. Ada hal lain. Namun, semakin banyak hal seperti itu terjadi, semakin menunjukkan betapa bersalahnya penduduk Pulau Shinto saat ini. Sementara si Mengyan masih memikirkan tentang arti kata-kata Ye Hao. Pada saat ini, seseorang mengenali Ye Hao di depannya. Kau bajingan. Beraninya kau muncul. Sekelompok orang berjalan keluar dengan cepat. Dan itu adalah sekelompok pemuda yang kembali yang dibawa untuk Wei Shigui dan dia. Pada saat ini, seluruh kepala Wei Shigui ditutupi perban, yang terlihat sangat lucu. Namun meski begitu, masih ada kemarahan yang tak terkatakan di wajahnya. Kau Hao, kau bajingan. Kau benar-benar membunuh Diakon Han Wenxiang hanya karena konflik kecil. Orang seperti kau benar-benar gila. Wei Shigui menunjuk Ye Hao saat ini. Matanya dipenuhi dengan keheranan dan kemarahan warna kemarahan. Selain itu, setelah membunuh seseorang, kau masih berani tinggal di rumah sakit. Apakah kau pikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu? Kemarilah. Cepat dan kalahkan pembunuh ini. Untuk menghibur roh Deken Han di surga. Lisa Chen dan yang lainnya keluar dengan ekspresi kejam setelah mendengar ini. Senjata di pinggang mereka terhunus. Dan mereka menunjuk Ye Hao dari jarak sedemikian jauh. Jelas, mereka akan menjatuhkan Ye Hao secara langsung. Ye Hao tampak acuh tak acuh. Dengan tangan di belakang.
dan tidak berbicara. Sebaliknya, wajah cantik Si Mengyan menjadi dingin, dan berkata, sombong. Apakah kau tidak mengerti? Benda bisa dimakan tanpa pandang bulu. Kau tidak bisa bicara omong kosong. Bab 6622. Wei Sigui. Kau adalah orang Tionghoa perantauan di Amerika Serikat. Kau setidaknya harus memahami satu kebenaran ketika kau kembali dari apa yang disebut negara beradab. Katamu, artinya, semuanya harus dibuktikan. Tidak ada keraguan tentang kejahatan itu. Ekspresi Si Mengyan sangat dingin. Tidak ada bukti yang pasti. Jadi aku terus mengatakan bahwa wakil kau dari keluarga aku adalah pembunuhnya. Kau memfitnah dan menghina. Aku mengerti bahwa kau pasti akan merasa marah ketika kehilangan kerabat dan teman. Jadi aku tidak jangan salahkan kau. Tapi jika lain kali, jangan salahkan aku, Si Mengyan, karena memalingkan wajahku dan menyangkal orang. Kata Si Mengyan sambil menekan pedang panjang di pinggangnya. Seperti jika dia akan bertarung jika dia tidak setuju dengannya. Seiring dengan gerakan Si Mengyao, dia melihat banyak sosok muncul di sudut rumah sakit. Jelas bahwa semua orang ini adalah murid penegak hukum dari Liga Bela Diri Sia Besar. Melihat begitu banyak orang di pihak Si Mengyan, selusin orang yang kembali semuanya marah. Mereka menatap Si Mengyan dengan ganas, seolah ingin bergerak. Namun pada akhirnya mereka tetap tidak berani melakukannya. Lagi pula, ada banyak orang di pihak Si Mengyan. Melihat rakyatnya sendiri benar-benar ditekan, Wei Sigui merasa wajahnya seolah-olah telah ditampar lebih dari belasan kali. Tidak hanya panas, tetapi juga sangat memalukan. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke arah Ye Hao dengan gaya badai, dan berkata dengan kejam, Si Mengyan, meskipun kau harus memperhatikan bukti dalam segala hal. Tapi masalahnya, beberapa hal sudah diketahui dengan baik. Semua orang tahu kemarin apa yang terjadi. Ye Hao, orang ini tidak hanya ingin Diakon Han Wenxiang mati. Dia juga ingin aku mati, kan? Kamera pengintai yang tak terhitung jumlahnya. Jadi tidak apa-apa. Kalau tidak, apakah aku akan mati sekarang? Dan, bahkan jika Anda tidak membicarakan hal semacam ini, itu tidak terjadi. Siapa Dianjing yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu? Diakon kami Han Wenxiang selalu baik kepada orang lain. Satu-satunya orang yang memiliki konflik dengannya akhir-akhir ini adalah Ye Hao. Karena itu, wajah Wei Sigui ditentukan. Jadi tidak masalah dari sudut mana kau menganalisisnya. Bahkan jika kau tidak melakukannya sendiri, kau pasti telah menginstruksikannya. Setelah mengatakan ini, Wei Sigui menepuk dadanya, seolah-olah dia adalah detektif Conan. Dan mendengar kata-kata lurus Wei Sigui, semua orang yang hadir memandang Ye Hao dengan aneh. Seolah-olah mereka tidak dapat membayangkan bahwa pemuda ini benar-benar akan membunuh diakon terkenal Han Wenxiang. Lebih dari selusin pejabat tingkat tinggi dari Istana Naga tampak lebih jelek saat ini. Seolah-olah mereka harus meminta penjelasan Ye Hao. Jelas, selama tidak ada kabar, para eksekutif Istana Naga ini dapat memerintahkan untuk mengambil tindakan. Si Mengyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Hao melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Wei Sigui, meskipun aku tahu kau gila, aku tidak pernah berpikir kau akan sebodoh itu. Kau bilang aku membunuh seseorang. Kenapa? Kau pikir aku tidak bisa mengatakan kau membunuh seseorang? Karena kau datang kemarin untuk memaksaku menyerah dalam pertempuran yang menentukan dengan penduduk pulau. Dan aku menolak. Jadi kau sengaja membunuh Diakon Han Wenxiang dan menyalahkanku. Tujuannya adalah untuk menempatkanku di penjara langit. Dan aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melawan penduduk pulau. Benarkah? Bab 6623. Kau. Mendengar ini,
Wei Sigui gemetar karena marah. Kau berbicara omong kosong. Bahkan jika aku ingin menanammu, aku tidak bisa membunuh dia Konhan. Dia adalah teman baikku. Ye Hao berkata dengan santai. Untuk orang seperti kau katakan padaku. Apakah ada yang seperti itu? Dengan keuntungan yang cukup, kau bisa membunuh ayahmu sendiri, kan? Apalagi orang lain. Mendengar ini, Wei Sigui gemetar karena marah. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Hao benar tentang dia. Kau Sang, apakah kau orang Daxia berani melakukannya dan tidak berani mengakuinya? Aku punya bukti kuat bahwa kau membunuh Deacon Han. Pada saat ini, di ujung lain koridor, ada hawa dingin. Kemudian terdengar suara wanita yang agak tumpul. Baru saja, kami pergi ke tempat di mana Diakon Han Wenxiang terbunuh. Di sana, kami menemukan pisau panjang dengan sidik jari Anda di atasnya. Buktinya kuat. Apalagi yang harus Anda katakan? Aku melihat Mizuki Fujiwara, salah satu dari 3 kepala sekolah Shinto di negara pulau, berjalan dengan beberapa mata-mata penjara naga dengan setengah tersenyum. Bukti besi, sidik jari. Mendengar ini, semua orang yang hadir sedikit terkejut dan memandang Ye Hao dengan aneh. Apakah orang ini benar-benar membunuh Han Wenxiang? Dan dia membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ketika Wei Sigui melihat Fujiwara Mizuki datang, dia sepertinya telah menemukan tulang punggungnya. Pada saat ini, dia tertawa dan berkata, "Namamu Ye, apakah kau mendengarnya? Ingin melihatnya hari ini. Bagaimana Anda bisa membantahnya?" Ye Hao memandang Fujiwara Mizuki dengan setengah tersenyum dan berkata, "Pembunuhan terjadi di wilayah Daxia kami. Kalian penduduk pulau membawa bukti besi. Apakah kau bercanda? Atau, apakah menurutmu semua orang sebodoh dirimu? Apakah kau akan mempercayai hal seperti itu?" Mizuki Fujiwara meringkuk mulutnya ketika dia mendengar kata-kata Ye Hao. Dan berkata, "Ye Hao, jangan keras kepala di sini. Di dunia ini, ada keadilan dan kejahatan. Keadilan seperti kita, dimanapun kita berada, dapat mencegah kejahatan dan menegakkan keadilan. Apakah ada masalah?" Penduduk pulau menjunjung tinggi keadilan. Ye Hao tersenyum. Tampaknya di dunia ini, selama kau cukup tidak tahu malu, akan lebih mudah menjadi manusia. Oke, aku akan menjadi polisi dunia seperti kau penduduk pulau seperti ayah Amerika yang suka menegakkan keadilan di mana-mana. Tapi masalahnya, kau hanya menemukan pisau panjang dengan santai, berani menyebutnya bukti besi. Apakah kau bercanda? Apakah kau tidak tahu bahwa aku bisa membuat 10 atau 8 lembar bukti besi seperti ini setiap menit? Apakah kau datang? Fujiwara Mizuki mencibir dan berkata, "Ye Hao, berhentilah berdebat di sini. Aku sudah menduga kau akan mengatakan itu. Jadi aku dapat memberitahu Anda bahwa ketika orang-orang kami pergi ke taman untuk mencari bukti, mereka membawa mata-mata dari penjara naga bersama mereka. Pada pisau panjang yang kami temukan, tidak hanya ada darah Diakon Han Wenxiang, tetapi juga sidik jarimu. Bukti ini disetujui oleh penjara naga. Karena itu, Fujiwara Mizuki berkata dengan wajah bangga, "Ye Hao, seperti kata pepatah, yang benar lebih membantu daripada yang salah. Aku tidak peduli siapa Anda. Aku tidak peduli energi apa yang Anda miliki. Namun, membunuh orang akan selalu membayar nyawa mereka." Bab 6624. Melihat sikap benar penduduk pulau di depannya, Ye Hao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sebaliknya, Wei Sigui mengulurkan ibu jarinya dan berkata, "Nona Fujiwara Mizuki layak menjadi salah satu dari 3 pemimpin sekolah Shinto. Ini menunjukkan bahwa di Sia Agung kita, Sang Kaisar melanggar hukum dan orang biasa adalah kejahatan yang sama. Pada titik ini,
Wei Sigui memandang Ye Hao dengan wajah bangga. Jelas merasa bahwa Ye Hao harus mengaku jika kali ini dia tidak mengaku bersalah. Melihat pemandangan ini, Si Mengyan sedikit mengernyit. Penduduk pulau selalu bertindak hati-hati. Sebelum ada cukup bukti, pasti tidak akan bertindak gegabah. Dan menilai dari reaksi Fujiwara Mizuki saat ini, mungkinkah Ye Hao benar-benar menembak mati Han Wenxiang? Namun segera, Si Mengyan merasa itu tidak mungkin. Lagi pula, jika seseorang seperti Ye Hao benar-benar kesal dengan Han Wenxiang, dia pasti akan membalas kebaikan dan balas dendamnya di tempat. Tunggu hingga tengah malam untuk menembak, untuk membunuh. Ini jelas bukan gaya akting Ye Hao. Terlebih lagi, dengan identitas dan status Ye Hao, jika dia benar-benar ingin membunuh Han Wenxiang, dia bisa membiarkan orang lain melakukannya. Mengapa melakukannya sendiri? Masih meninggalkan bukti. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Itu tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, Si Mengyan menyipitkan mata ke arah Fujiwara Mizuki. Dan berkata dengan dingin, "Nona Fujiwara Mizuki, kan? Aku tidak peduli jika kau benar-benar ingin menegakkan keadilan. Atau berpura-pura menegakkan keadilan. Singkatnya, jika kau memiliki bukti yang kuat, tunjukkan. Kalau tidak, jangan bergosip di sini. Juga, hanya mengandalkan sidik jari untuk memercikkan perwakilan Ye. Apakah ini konyol?" Fujiwara Mizuki menyipitkan mata ke arah Si Mengyan, melengkungkan bibir tipisnya, dan berkata, "Si penegakan hukum, jangan khawatir. Karena aku di sini, aku harus siap sepenuhnya. Tidak yakin akankah aku datang ke sini. Lagi pula, itu akan kehilangan muka seluruh sekolah Shinto kita dan seluruh negara pulau. Jadi, Si Fafa, mengingat fakta bahwa Anda dan aku telah bertemu beberapa kali, aku ingatkan Anda. Untuk orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini, lebih baik tidak mengeluarkan hatimu. Lagi pula, kau juga anggota Tanah Suci Seni Bela Diri Daxia. Jadi jangan lakukan itu untuk orang liar yang tidak tahu di mana. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Dan melibatkan guru. Apakah kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu?" Si Mengyan tampak dingin. "Sekolah Shinto belaka. Kapan Anda memenuhi syarat untuk mengajari kami orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri Sia Besar? Dan Anda tidak boleh ditemukan oleh aku. Sekolah Shinto Anda dengan sengaja menjebak perwakilan Ye. Kau terbunuh anjing telah menggigitmu. Dan aku tidak tertarik untuk menggigitmu kembali. Aku akan menggigitmu dan aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Aku tahu bahwa sekolah Shintomu adalah yang teratas dari 6 sekolah utama di negara pulau. Tapi kata Tanah Suci Seni Bela Diri Sia hebat. Bukan hanya untuk Anda lihat." Setelah mengatakan itu, Si Mengyan maju selangkah, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Merasakan aura Si Mengyan, Fujiwara Mizuki, Wei Sigui, Lisa Chen, dan yang lainnya semua mengernyitkan mata. Mereka hanya memperhatikan Ye Hao sebelumnya, bukan Si Mengyan. Jelas, wanita ini jelas bukan hal yang sederhana. Kekuatan semacam ini benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Bab 6625. Ye Hao tidak menyangka Si Mengyan berani bertarung sampai mati dengan orang-orang dari negara Pulau Shinto untuk dirinya sendiri. Namun, saat ini, dia tidak ingin Si Mengyan benar-benar memperjuangkannya saat ini. Melihat semakin banyak orang di sekitar, melihat orang-orang Istana Naga yang bersemangat untuk mencoba dan sepertinya bergerak kapan saja. Melihat Mitsuki Fujiwara dan yang lainnya dengan setengah tersenyum di mata mereka. Ye Hao menghela nafas. Tidak lebih dari melawan penduduk pulau di sini. Jika dia masih bertarung dengan orang-orang Istana Naga karena omong kosong ini, maka tidak peduli pemenang atau pecundang, itu akan cukup memalukan jika keluar. Dengan pemikiran ini,
Ye Hao mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat. Dan kemudian berkata dengan tenang, Meng Yan, jangan terburu-buru bergerak ke sini. Bukankah Mes? Fujiwara Mizuki mengatakan bahwa dia memiliki bukti kuat di tangan. Mata-mata mengikutinya. Dalam hal ini, mari kita selidiki secara menyeluruh. Aku percaya bahwa aku dapat membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Saat berbicara, Ye Hao mengabaikan yang lain. Tetapi berbalik dan meninggalkan orang yang sakit kritis, bangsal. Melihat pemandangan ini, Fujiwara Mizuki dan Wei Shigui saling memandang. Keduanya memiliki ekspresi yang berarti di wajah mereka, lalu mengikuti dengan cepat. Setengah jam kemudian, penjara Naga Yanjing, ruang interogasi. Karena masalah ini terkait dengan hubungan antara Istana Naga dan Liga Bela Diri Gritsia, penjara naga tidak berani menganggapnya enteng. Setelah Ye Hao dan yang lainnya tiba, penjara panjang segera mengeluarkan sidik jari Ye Hao dan mulai mencocokkannya dengan sidik jari pada senjata pembunuh. Segera, hasil perbandingan keluar. Sidik jari pada senjata pembunuh berasal dari jari telunjuk kiri Ye Hao. Ye Hao sedikit mengernyit. Jika dia tidak tahu betul bahwa dia tidak mengambil tindakan, dia akan mengira dia adalah pembunuhnya. Lagi pula, semuanya terlalu disengaja. Entah itu sengaja menggunakan tangan kiri yang tidak pandai, atau sengaja menggunakan pedang panjang negara pulau atau kendo negara pulau. Ini dikumpulkan bersama. Dan setelah membuat profil, tampaknya orang dapat melihat bahwa itu adalah rencana yang terencana dengan baik untuk menjebak penduduk pulau. Saat ini, sidik jari ini menjadi kunci penyelesaian kasus tersebut. Tidak ada orang yang hadir yang bodoh. Ketika mereka melihat hasil penalaran yang diproyeksikan di layar lebar oleh penjara panjang, banyak orang secara tidak sadar merasa bahwa Ye Hao benar-benar pembunuhnya. Dan dia adalah pembunuh yang menjebak kegagalan negara kepulauan itu. Setelah menyelesaikan ini, Wei Shigui adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Ye Hao, kau sudah sangat pintar untuk sementara waktu. Jika Anda menambahkan hal-hal ini bersama-sama, orang-orang di penjara naga akan percaya bahwa Dekan Han Wenxiang mati di tangan penduduk pulau. Kau sangat pintar sehingga kau salah mengira dengan kepintaranmu. Jika kau tidak sengaja meninggalkan begitu banyak pikiran, gunakan petunjuk untuk menyesatkan orang lain. Mungkin semua orang akan benar-benar keliru berpikir bahwa pembunuhnya adalah seorang penduduk pulau. Sekarang kebenarannya terungkap. Hahaha, apalagi yang harus kau katakan? Fujiwara Mizuki juga mengklik saat ini mengangguk. Dia berkata, Ye Hao, aku dapat memberi tahu Anda mengapa kami penduduk pulau campur tangan dalam masalah ini. Karena menilai dari bukti di permukaan, orang yang mengambil tindakan terlalu mirip dengan kami penduduk pulau. Tapi kami penduduk pulau, mereka menjunjung tinggi semangat Bushido. Kami menyukai pertempuran yang menentukan, dan tidak pernah menggunakan pembunuhan sebagai sarana untuk menghindari orang memfitnah kami. Itu sebabnya kami turun tangan. Bab 6626. Sekarang, rangkaian buktinya sangat sempurna. Mengapa Anda tidak mengaku bersalah? Fujiwara Mizuki menatap Ye Hao dengan wajah bangga. Ye Hao tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan santai, pertama, aku tidak tertarik menjebak kalian penduduk pulau. Karena menurut akal sehat, hanya yang lemah yang akan menjebak yang kuat. Di mata aku, kalian semua adalah sampah. Apa benarkah kau harus dijebak olehku? Kedua, jika aku benar-benar ingin membunuh Han Wenxiang, mengapa aku harus begitu bodoh mengambil tindakan setelah dia baru saja berselisih denganku? Aku akan menunggu beberapa saat lagi hari. Tidak bisa. Ketiga, keluarkan sidik jari, dan katakan bahwa rantai buktinya jelas dan buktinya sekokoh gunung. Selama benda ini ada di tempat tinggal atau kantor aku,
Anda dapat mengekstraksi sebanyak yang Anda inginkan. Keempat, Anda penduduk pulau meminta Wei Sigui dan Han Wenxiang untuk mengancam aku sebelumnya. Untuk membuat aku menyerah melawan Anda. Setelah kekalahan itu, aku tiba-tiba menjadi seorang pembunuh. Sepertinya aku akan dipenjara kapan saja. Kebetulan sekali. Aku punya banyak alasan untuk percaya bahwa orang yang membunuh Han Wenxiang berasal dari negara pulaumu. Tujuannya adalah untuk menjebakku. Kami menjebakmu. Fujiwara Mizuki membuat gerakan konyol. Kau Hao. Apakah kau terlalu percaya diri? Benar. Kau memang setuju untuk berkelahi dengan sekolah Shinto kami. Namun, sekolah Shinto kami memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuhmu dengan mudah. Kami berharap kau bisa dikalahkan oleh penduduk pulau kami di atas kota terlarang. Dan kemudian dipermalukan dan dilempar ke rumah nenek. Dalam hal ini, mengapa kami harus menjebakmu? Penjara. Kita akan kalah, ini adalah kesempatan untuk membengkakkan wajahmu dan Daxia Wumeng. Benarkah? Ye Hao tersenyum. Namun, tidak peduli apa yang kau katakan. Tidak peduli berapa banyak omong kosong yang kau katakan. Aku bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Karena, menurut deduksimu, waktu kematian Han Wenxiang, aku kebetulan berada di halaman rumahku. Ada kamera pengintai di depan dan belakang halaman rumahku, yang bisa memberiku alibi yang sempurna. Kau bisa memeriksanya kapan saja. Pengawasan di rumahmu. Fujiwara Mizuki berkata dengan nada penampilan senyum. Kau Hao, bisakah kau berhenti melucu? Dengan teknologi saat ini, kau bisa memalsukan pengawasanmu sendiri. Dengan benda itu, kau tidak bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. Kecuali kau punya saksi. Saksi. Ye Hao berpikir sejenak. Pada saat kecelakaan Han Wenxiang terjadi, aku sedang berbicara di telepon dengan Zhao Lia, menantu perempuan dari keluarga Yan Jingxia. Aku tidak bisa membunuh seseorang saat melakukan panggilan telepon. Bukan. Apakah bukti ini cukup? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menelepon untuk berkonsultasi kapan saja. Keluarga Yan Jingxia. Mata-mata penjara naga sedikit terkejut. Lalu mengambil kertas yang diserahkan oleh Ye Hao dengan nomor ponselnya disalin. Dan kemudian keluar untuk menelepon dengan ekspresi serius. Sekitar beberapa menit kemudian, beberapa mata-mata masuk lagi dengan ekspresi aneh. Setelah itu, salah satu mata-mata menatap Ye Hao dan berkata perlahan, "Perwakilan Ye, maafkan aku. Kami telah menghubungi Zhao Lia. Dia mengatakan bahwa ketika dia berbicara dengan Anda di telepon, dia sepertinya mendengar sesuatu di sisi lain. Kami ada alasan untuk curiga bahwa Anda sedang berperang atau sedang dalam perjalanan saat itu. Dengan kata lain, kecurigaan Anda masih yang terbesar." Bab 6627. Pada saat yang sama Ye Hao dipenjara karena pengakuan Zhao Lia. Wei Sigui kembali ke vilanya dengan wajah sedih. Meskipun dia orang Tionghoa perantauan, dia juga membeli banyak properti di Yanjing. Di satu sisi, untuk menghasilkan uang, dan di sisi lain, untuk memiliki tempat tinggal ketika mereka kembali. Dan tempat favoritnya adalah Manor Bauhinia yang terletak di Jalan Lingkar Ketiga Yanjing. Tempat ini tidak menempati area yang luas. Hanya ada 3 pintu masuk, depan dan belakang. Dan dekorasinya sangat pedesaan. Seolah-olah sudah puluhan tahun tidak direnovasi. Namun, perlu disebutkan bahwa meskipun dekorasi Manor Bauhinia ini agak kasar, tapi tidak peduli dekorasi di rak antik, pahatan di atas meja kopi desktop, barang antik, semuanya sangat berharga. Tinggal di tempat seperti itu ditakdirkan untuk menjadi mewah dan merasa benar sendiri. Berderak. Pada saat ini, pintu Manor Bauhinia didorong terbuka. Kemudian aku melihat Wei Sigui masuk dengan wajah bangga dan duduk di sofa di aula. Hahaha.
Aku tidak bisa memikirkannya. Bukankah orang yang bermarga Ye sombong? Bukankah dia sombong? Bukankah dia dibawa pergi oleh penjara naga dan dipenjara di penjara langit paling padat? Pada dasarnya tidak mungkin bagi siapapun untuk keluar setelah masuk. Lisa Chen, cepat, cepat dan tuangkan aku beberapa gelas anggur lagi. Lelaki tua itu ingin minum sampai habis hari ini. Pada saat ini, Wei Sigui memiliki kegembiraan yang tak terkatakan di wajahnya. Seolah-olah pada saat ini, dia lupa bahwa dia masih memiliki perban di wajahnya. Baginya, salah satu tujuan terbesar kembali ke Yanjing kali ini adalah membuat Ye Hao menyerah dalam pertempuran di malam bulan purnama. Meski tidak masuk akal, tapi menilai dari situasi saat ini, aku masih menginjak-injak wajah Ye Hao di telapak kakiku. Memikirkan hal ini, Wei Sigui sangat bersemangat hingga dia hampir tidak bisa tidur. Adapun kematian Han Wenxiang karena kejadian ini. Han Wenxiang meninggal. Apa hubungan Wei Sigui denganku? Meskipun kedua belah pihak memiliki persahabatan dan komunikasi selama beberapa dekade. Untuk Wei Sigui, selama dia bisa menyelesaikan lawannya, selama dia bisa menyelesaikan Ye Hao, perlu mengorbankan Han Wenxiang belaka. Oleh karena itu, Wei Sigui saat ini tidak hanya tidak memiliki kesedihan sedikit pun, tetapi lebih merupakan semacam kesombongan balas dendam dan kesuksesan. Penatua Wei, tolong jangan bersemangat. Sekarang Ye Hao baru saja di penjara. Masih ada waktu tertentu sebelum dia meninggal. Aku khawatir kita harus bekerja keras untuk membiarkannya hidup selamanya. Aku bahkan tidak bisa keluar. Saat itu, belum terlambat bagi kita untuk merayakannya. Jelas, Lisa Chen masih melakukan berbagai hal dengan aman. Setidaknya dia tahu bahwa saat ini bukanlah waktunya untuk berbahagia. Ya, yang bernama Ye belum mati. Wei Sigui mengambil segelas air dingin dan meminumnya. Dengan ekspresi alami di wajahnya. Aku sudah terlalu sering dilempar oleh bajingan Ye Hao dalam beberapa hari terakhir. Dan aku hampir lupa apa yang dikatakan Tuan Tokugawa. Aku akan beristirahat dengan baik. Dan ketika aku beristirahat di sore hari, aku akan mulai menghubungi teman lama dan kontak lainnya. Kita harus menemukan bukti lain untuk menekan penjara naga. Kita harus membuat tentu. Ye Hao baik segera ditembak. Atau Anda harus duduk di penjara. Aku tidak percaya. Dengan kontak yang telah aku kumpulkan di Yanjing selama bertahun-tahun, aku tidak bisa tidak bajingan kecil. Bab 6628. Melihat Wei Sigui yang bijak dan kuat saat ini. Dengan postur menyusun strategi, Lisa Chen terkekeh dan berkata, Penatua Wei, sejauh menyangkut kemampuan Anda, selama kau menanganinya dengan serius, tentu saja yang bermarga Ye meninggal tanpa tempat untuk menguburkannya. Benarkah? Tanda tanya. Wei Sigui menggosok wajahnya yang bengkak. Bajingan kecil itu membuat wajahku bengkak. Tidakkah kau membayar kembali 10 kali dan 100 kali lipat? Layak atas rasa sakit dan hinaan yang aku derita. Lisa Chen mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, orang itu pantas mendapatkan apa yang pantas dia terima. Oke. Sekarang aku pergi istirahat. Setelah membolak-balik begitu lama, pinggangku hampir patah. Wei Sigui meletakkan gelas airnya dan berjalan menuju kamar tidur belakang. Tapi begitu dia masuk, dia melihat kembali ke arah Lisa Chen dan berkata, pergi dan hubungi Nona Fujiwara Mizuki dan tanyakan apakah ada bukti lain dari negara pulau itu. Lebih banyak bukti kuat di tempat pertama. Jika kita perlu membuat kasus ini menjadi kasus yang kuat, bukti lain sangat penting. Dan aku percaya bahwa negara pulau sudah siap. Ya, Lisa Chen segera mengangguk dan pergi untuk mengatur hal-hal secara mandiri. Pada saat yang sama, dia juga dengan hati-hati menjauhkan orang dari area sekitar kamar tidur. Lagi pula,
Hal terpenting Wei Shigui adalah privasi. Hah. Wei Shigui masuk ke kamarnya dengan sedikit kelelahan. Dan pada saat yang sama, ada sedikit antisipasi dan kegembiraan di wajahnya. Karena dia tahu bahwa penduduk pulau telah menyiapkan hadiah untuknya malam ini. Dia pasti akan bersenang-senang malam ini. Hanya saja saat dia masuk ke pintu, rambut halusnya langsung meledak. Aku hanya melihat wanita pulau yang menawan ketika dia baru saja dikirim ke sini. Dan aku tidak tahu kapan dia mulai bermain dengan pisau panjang pulau. Dan ketika dia melihatnya muncul, pedang panjang negara pulau itu langsung diletakkan di lehernya. Sayang. Apa yang kau? Suara Wei Shigui sedikit kering. Elder Wei. Tuan muda aku meminta aku untuk menyampaikan pesan kepada aku. Dia mengatakan bahwa dia ingin meminta bantuan Anda. Mengingat kesetiaan Anda pada negara pulau, Anda pasti akan mengerti. Setelah kata-kata itu jatuh, wanita dari negara pulau pisau panjang negara pulau di tangannya dikirim ke depan. Wajah Wei Shigui berubah drastis dalam sekejap, dan dia hampir tanpa sadar mundur ke belakang. Tokugawa Shingen. Kau menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan. Kau. Namun, sebelum Wei Shigui bisa berakhir, saat berikutnya, gerakannya terhenti. Pisau panjang negara pulau itu telah benar-benar dituangkan ke tenggorokannya. Percikan darah menyembur keluar, membuat lukanya terlihat sangat merah. Wei Shigui mencengkeram darah yang keluar dari tenggorokannya, dan duduk di tanah dengan ekspresi tidak percaya. Kenapa? Suaranya serak. Dan dia hampir kehabisan kata-kata. Dia tidak mengerti. Dia setia kepada negara pulau dan tidak pernah berniat mengkhianati negara pulau. Bahkan sebelum meninggal, dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perintah yang diberikan oleh penduduk pulau secepat mungkin. Tapi di bawah premis seperti itu, penduduk pulau benar-benar membunuhnya secara langsung. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Tidak ada alasan. Wanita pulau di seberang merobek topeng kulit manusia di wajahnya, menunjukkan senyum lembut. Tuan mudaku berkata bahwa tidak masuk akal membiarkan seseorang bermarga Ye memasuki penjara langit. Seorang pria yang berani merampok seorang wanita bersamanya harus segera mati. Dan kematianmu akan membuat orang-orang di sekitarmu meledak menjadi api. Potensi yang cukup, dan potensi ini akan mendorong Ye Hao ke jurang neraka. Bab 6629. Tuan Muda Ye. Kita bertemu lagi. Apa? Kau pikir nasi potongan daging babi di penjara naga kita enak? Jadi masuklah untuk berjalan-jalan jika kau tidak punya apa-apa lakukan. Sebelum Wei Shigui meninggal tanpa penguburan pada saat yang sama, Xia Yutang masuk ke ruang penyelidikan Istana Naga. Menatap Ye Hao yang sedang makan nasi daging babi. Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Aku juga tidak ingin datang. Tapi sekarang buktinya sangat kuat sehingga aku tidak bisa masuk. Ye Hao meletakkan sumpitnya dan melihat ke arah Xia Yutang. Dan aku berpikir, ada yang ingin kutanyakan padamu. Mungkin sulit menemukanmu di tempat lain. Tapi tidak sulit menemuimu di sini. Jadi aku masuk. Tanyakan sesuatu padaku. Itukah sebabnya kau masuk? Atau yang lain? Ye Hao mengangkat bahu. Ngomong-ngomong, aku juga ingin melihat. Apakah penjara naga Yanjing telah benar-benar merosot? Atau memiliki kegigihannya sendiri? Dan dapat mengembalikan kepolosan orang yang tidak bersalah. Waktu tersingkat jika demikian. Maka aku hanya dapat mengatakan bahwa penjara naga, salah satu dari 4 pilar, telah benar-benar merosot. Xia Yutang menghela nafas, dan berkata, seringkali, aku berpikir, jika saudara perempuan aku dapat dinikahi oleh mak comblang resmi Anda, keluarga Xia kami akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ye Hao menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Jadi, Anda tahu bahwa Xia Yun akan menikah dengan Tokugawa Shingen.
Kau juga tahu apa yang aku minta untuk dibawa Zhao Lia ke keluarga Siamu. Xia Yutang mengangguk dan berkata, bukan hanya aku yang tahu, tapi keluarga Xia juga tahu. Dan orang-orang di negara pulau juga tahu. Namun, kau sekarang setelah kau masuk, aku khawatir kau tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Aku sudah tahu. Pada saat kau dibebaskan dengan jaminan, aku khawatir pernikahannya sudah berakhir. Dan Anda bahkan melewatkan waktu Anda setuju dengan penduduk pulau. Setelah mengatakan itu, Xia Yuntang tersenyum dan berkata, tentu saja, ini mungkin hal yang baik. Bagaimanapun, aku telah melihat seni bela diri Tokugawa Shingen kekuatan seni. Menghadapi dia, bahkan Anda, Tuan Muda Ye, mungkin tidak dapat mundur di depannya. Dan begitu Anda kalah, reputasi Liga Bela Diri Xia besar akan anjlok. Yang bukan hal yang baik untuk kami. Xia hebat. Sekarang kau tidak punya alasan lain untuk bergerak. Bahkan jika masalahnya keluar, tidak ada yang bisa mengatakan apapun kepadamu. Jadi, Ye Hao, izinkan aku memberi Anda saran. Setelah mengatakan itu, Xia Yutang mengulurkan tangan dan mengetuk meja. Tunggu di sini dengan tenang. Dan jangan membuat masalah. Ketika waktunya sudah terlambat, aku akan menangani prosedur jaminan untukmu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Dan juga untuk pertimbangan Daxia. Ye Hao tersenyum ringan. Dan berkata, tunggu dengan tenang. Bukankah lawan Tokugawa Shingen? Demi kebaikanku sendiri. Untuk pertimbangan Daxia, Xia Yutang. Ucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kau percaya itu sendiri? Pertama-tama, aku sama sekali tidak membunuh Han Wenxiang. Apakah masuk akal bagi penjara nagamu untuk membiarkan orang yang tidak bersalah berjongkok di penjara? Kedua, pertempuran antara aku dan orang-orang di negara pulau, meskipun tidak bisa disebut perang nasional, tidak jauh berbeda. Masalah seperti itu tidak terserah padamu, Xia Yutang. Tinggalkan aku di surga, di penjara. Jangan biarkan aku keluar. Apakah itu idemu sendiri atau ide keluarga Xia? Tidak peduli ide siapa itu. Aku khawatir aku punya waktu untuk bertanya. Keluarga Xia Anda adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Apakah Anda lupa? Siapa nama belakang leluhur Anda? Beraninya kau memakai celana panjang dengan penduduk pulau. Bab 6630. Atau kau, Xia Yutang, telah melupakan identitasmu dan berani bergabung dengan penduduk pulau. Mendengar kata-kata Ye Hao, sudut mata Xia Yutang tampak sedikit berkedut. Pertanyaan Ye Hao agak kasar. Tapi dari sudut pandang Ye Hao, sepertinya bisa dimengerti. Memikirkan hal ini, Xia Yutang menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejujurnya, ada keinginan keluarga Xia. Juga pikiranku sendiri. Hanya saja kau salah paham sedikit. Itu berarti, menjadi di kapal yang sama. Hanya saja kami tidak ingin kau pergi ke rumah Xia Yun untuk membuat masalah sebelum Xia Yun menikah. Jadi, Ye Hao, tinggallah di sini dengan ketenangan pikiran. Aktif satu sisi. Itu untuk kebaikan Xia Yun. Kau benar-benar peduli dengan kata-katanya. Di sisi lain, mengapa tidak melindungimu? Mati. Satu poin pertama. Untuk mengekspos ketidakberdayaan kalian keluarga kaya. Meskipun aku membencinya, aku bisa memahaminya. Ye Hao mengangkat bahu. Aku tidak mengerti poin kedua. Apakah aku telah menyinggung begitu banyak orang di Yanjing? Itu tidak terlalu sedikit. Tapi jelas tidak terlalu banyak. Itu tidak buruk. Dan menggunakan semua energi dari garis keturunan Tionghoa perantauan. Dan mengundang banyak orang penting dari Yanjing untuk tampil. Orang-orang ini berutang budi pada mereka. Jadi ketika mereka meninggalkan gunung, mereka memberi banyak tekanan pada penjara naga. Satu hal lagi. Bahkan Istana Naga juga telah memberi tahu kami.
Jadi, berapa banyak orang yang ingin kau mati sekarang? Kau harus mengetahuinya. Tinggal di penjara naga dengan baik dan aman adalah pilihan terbaik untukmu saat ini. Ye Hao meminum teh dengan bersih, lalu menghela nafas, berkata, karena begitu banyak orang ingin aku mati. Aku telah tinggal di penjara naga. Apakah aku menyesal atas harapan mereka? Tuan Muda Xia, apakah Anda ingin aku membuat kesepakatan? Aku, tepat ketika Ye Hao hendak berbicara dengan Xia Yuntang tentang kondisi baginya untuk pergi. Tangan Xia Yuntang tiba-tiba bergetar hebat. Xia Yuntang sedikit mengernyit. Tanpa sadar mengangkat telepon dan meliriknya. Kemudian, jejak kejutan melintas di matanya. Kemudian, terlepas dari keberadaan Ye Hao di depannya, dia dengan cepat menghubungkan telepon. Ada apa? Apa yang terjadi? Sisi lain telepon sepertinya mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Ekspresi Xia Yutang berubah lagi. Apa? Wei Sigui juga mati. Dan cara kematiannya persis sama dengan Han Wenxiang sebelumnya. Sepertinya tulisan tangan penduduk pulau. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Omong-omong, mata Xia Yutang tertuju pada Ye Hao. Dengan perasaan bahwa dia tidak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Lagi pula, tulisan tangan seperti itu terlihat seperti tulisan tangan Ye Hao. Tapi masalahnya, Ye Hao sudah berada di penjara-penjara naga sejak kemarin. Dapat dikatakan bahwa Ye Hao tidak hanya memiliki alibi yang cukup, tetapi juga tampaknya dapat membuktikan dari samping bahwa Han Wenxiang benar-benar tidak membunuhnya. Ini berarti Ye Hao dapat meninggalkan ruang bawah tanah secepat mungkin. Pada saat ini, Xia Yutang, yang sedang merencanakan strategi, memiliki sedikit kebingungan di matanya. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.